Halo semuanya, balik lagi di channel gua. Dan pada kesempatan kali ini gue pengen nge-review sekaligus nyobain motor depan gua, yaitu Yamaha Lexi 125. Nah, motor ini adalah kepunyaan teman gua, dan kebetulan ini adalah owner dari bengkel tempat gue biasa servis, bengkelnya di sini ya. Nah, sebenarnya gue udah bikin nih video test ride dari motor ini, cuma kebetulan kalau kalian bingung kenapa nanti start video awal test ride dengan latar dari gue review motor ini berbeda, itu dikarenakan gue merekam kedua video tersebut di waktu yang berbeda juga. Nah, motor ini adalah Yamaha 125. Nah, cuma motor ini ada beberapa ubahan nih, meskipun beberapa ubahannya itu beberapa ada di bagian kosmetik tampilan luar dan juga ada beberapa yang di bagian dalam. Nah, untuk spek motor ini sendiri, kalau kalian lihat fisiknya memang Yamaha Lexi 125. Cuma dalamannya, kalau kalian perhatiin nanti, itu adalah udah pakai piston dari Yamaha R15. Jadi untuk cc dia naik jadi 155. Nah, kemudian untuk roller, dia memakai roller yang lebih berat daripada roller bawaan, yaitu 12 gram, sehingga nanti akan berpengaruh ke tarikan. Untuk aksesoris pertama, kita lihat dulu dari bagian atas ya. Nah, bagian atas kita lihat di sini ada menggunakan master rem depan dari RCB warna hitam. Kemudian di sini juga menggunakan tabung rem dari WR3. Ini tabungnya terbuat dari plastik, berbeda bahannya dengan tabung rem seperti misalkan Lightech yang anodized. Ini bentuknya keren sih, sesuai dengan kebutuhan aja sih, karena untuk tabung rem harusnya nggak perlu yang neko-neko lah ya. Ini juga bentuknya dengan Brembo yang pernah gue pakai dulu di gesek. Nah, kemudian kita lihat ke depan, mesin masih standar, lampu-lampu masih standar, nggak ada ubahan. Kita ke bagian bawah, nah di bagian pengereman. Di sini dia ganti pengereman dengan kaliper dari Nissin, dimana menurut gue kaliper dari Yamaha Maxi itu pengeremannya kurang pakem banget, jadi memang harus diganti. Kayak gue sendiri pun di motor Aerox juga melakukan penggantian kaliper dengan kaliper dari R15 yang kebetulan PNP ke Aerox. Nah, untuk selang rem di sini, selang rem dia memakai selang rem dari TDR dengan warna hitam. Nah, dari bagian depan kira-kira itu ya sih ubahan dari tampilannya. Kita pindah ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang kalian bisa melihat di sini ada penggantian juga di bagian cover filter dari udara Yamaha Lexi, di mana di sini dia menggunakan merek ARM. Ini terlihat lebih ramping, lebih sporty dibandingkan dengan bawaan dari Yamaha sendiri. Nah, untuk knalpot di sini masih memakai standar, nggak ada ubahan. Cover juga masih terpakai dengan rapi. Kita pindah lagi ke sisi kiri, di mana ke sisi suspensi. Nah, di sisi suspensi ini adalah yang paling mentereng ya, karena di sini menggunakan Ohlins sebagai suspensi belakang. Nah, kebetulan di sini temen gue memakai Ohlins yang ulira warna kuning. For information, Ohlins ada dua, yaitu ada warna hitam dan warna kuning. Nah, kalau gue sih personal lebih suka warna hitam, karena biar nggak kelihatan aja gitu kalau udah dimodif yang aneh-aneh di motor ini. Nah, untuk filter udara di sini temen gue memakai filter udara Verox mereknya. Nah, kenapa merek Verox? Merek ini bagus banget karena merek ini bisa dicuci ulang. Jadi kalau misalkan filter udara kalian kotor, kalian nggak perlu ganti, cukup dicuci aja. Jadi ya menghemat beberapa ratus ribu ke depan lah ya. Nah, untuk di luar tidak ada tambahan lagi, sisanya dalaman, yaitu tadi gue bilang memakai piston L15 dan memakai roller ukuran 12 gram. Untuk gear-gear lainnya semuanya serba standar, nggak ada ubahan lain. Dan untuk body ini, bodinya masih warna standar, warna silver dari pabrikan. Temen gue cuma lepas stiker aja karena dia lebih suka polos. Dan ya gue juga lebih suka polos sih. Untuk sesi berikutnya kita langsung ke sesi test ride ya. Yuk kita masuk. Hal pertama yang gue sadarin atau gue realize ketika gue mendudukkan kaki dan mundurin ini motor adalah ini motor tuh tinggi banget. Lebih tinggi ya, maksudnya lebih tinggi parah dibandingkan Aerox gua, karena gue di Aerox itu kaki gue masih napak setengah,
Sementara di Yamaha Lexi temen gue ini, kaki gue cuma bener-bener tungkainya doang, tungkai ujungnya doang yang napak. Jadi jinjit banget gue di motor ini. Sebenarnya ini bukan umum untuk semua Lexi, karena temen gue di Lexinya itu udah mengganti ukuran bannya menjadi lebih besar. Jadi dia menaikkan satu ukuran, baik untuk ukuran ban depan maupun ban belakangnya. Jadi kenapa itulah dia menjadi terasa lebih tinggi dibandingkan motor Aerox standar. Apalagi juga jok Lexi itu kan lebar, itu yang membuat semakin berasa tinggi lagi dibandingin dengan tinggi jok Lexi yang seharusnya. Nah, soalnya kalau kalian lihat lagi nih ya di website Yamaha, perbedaan tinggi jok ke tanah antara Aerox dengan Lexi itu cuma bedanya lumayan sekitar 5 cm, dan 5 cm itu lumayan berpengaruh loh ke pijakan kaki. Harusnya kalau beda 5 cm itu berarti dengan ukuran ban bawaan seharusnya ini bisa napak sempurna, harusnya dengan menggunakan Lexi. Nah, hal lainnya yang gue realize ketika gue mulai ngegas ini motor adalah jambakannya atau akselerasinya itu enak banget untuk stop and go. Mungkin itu pengaruh dari penggantian piston dengan piston R15 kali ya. Karena dengan penggantian piston tersebut otomatis cc naik dari 125 menjadi 150 atau 155 lah, karena kan R15 itu 155 ya. Dan kalau gue rasa-rasa ya, jambakannya ini sama dengan Yamaha Aerox 155. Bahkan kalau gue compare dengan Yamaha Aerox 155 standar, ini dalam artian Aerox 155 yang old ya, karena kebetulan gue punyanya yang old, yang connected gue belum pernah nyobain. Nah, kalau gue compare dengan Aerox yang lama, menurut gue lebih enak tarikan ini malah dibandingkan dengan Aerox standar. Mungkin itu juga bisa dibilang karena dengan ukuran piston yang sama, dengan besar cc yang sama, namun bodi Lexi itu kan lebih enteng dibandingkan dengan bodi Aerox, dan dimensi bodi Lexi pun harusnya lebih kecil dibandingkan bodi Aerox, sehingga itu menyebabkan power to weight ratio yang lebih besar di Yamaha Lexi dibandingkan dengan Yamaha Aerox, sehingga itu mungkin menyebabkan tarikan di Yamaha Lexi ini lebih ringan dibandingkan Aerox standar. Meskipun untuk roller gramnya itu udah dinaikin 1 jadi 12 gram, karena bawaannya kan 11 gram ya. Nah, ini dinaikin 1, tetap berasa ngejambak, karena seharusnya kalau di 11 gram di ukuran standar itu bakal lebih parah lagi, berarti berasa jambakannya lebih enak lagi harusnya. Nah, hal yang lain yang gue suka dari motor ini adalah selain jambakannya, suspensinya. Karena setelah tadi gue lewatin jalan yang ada speed bumpnya, dan ada beberapa jalan juga yang agak bumpy atau nggak rata, dengan suspensi Öhlins yang terpasang di belakang, motor ini nggak terlalu mengayun, lebih stabil, dan itu pastinya akan memberikan pengalaman berkendara yang enak banget. Karena kalau misalnya kita sering ngelewatin jalanan yang nggak rata atau jalanan yang banyak polusi tidurnya, kita nggak akan terlalu berasa terpantul-pantul oleh motor, karena motornya tetap stabil. Dan juga kalau kalian yang suka miring-miring di jalan raya, itu bakal terasa lebih enak dengan suspensi Öhlins ini, karena ya suspensinya kan bisa di adjust. Jadi kalian bisa mengatur kalian pengen kayak gimana reboundnya, dan gue lupa deh settingan di Öhlins itu ada apa ya selain rebound. Nah, itu bisa kalian setting, jadi ya kalian bisa menemukan settingan personal kalian sendiri, berbeda dengan shock standar yang pastinya rebound dan segala macamnya udah settingan bawaan pabrik, yang pastinya mungkin tidak pas di semua kondisi jalan. Nah, selain itu untuk sisi pengereman, meskipun sudah di-upgrade dengan master rem RCB dan juga kaliper Nissin, menurut gue pengeremannya sebenarnya masih kurang kalau bagi kalian yang suka kebut-kebutan. Cuma kalau bagi kalian yang cuma pemakaian daily use harian ke kantor, ke Alfamart, atau pokoknya yang pemakaian bener-bener harian doang deh, penggantian dengan spare part aksesoris tadi itu udah cukup kok sebenarnya, udah cukup banget. Cuma kalau kalian ingin performa yang lebih mantap lagi, kalian harus upgrade dengan aksesoris yang bisa dibilang lebih high end, karena kalau yang terpasang sekarang itu mungkin bisa dibilang lebih ke middle end ya. Kalian bisa upgrade jadi Brembo, cuma menurut gue itu overkill untuk pemakaian harian. Nah, selain pengereman, di sini gue juga ngerasain posisi ridingnya enak banget di Yamaha Lexi ini. Jadi karena menurut gue posisi ridingnya itu lebih tegak dibandingkan Yamaha Aerox.
Karena kalau emang Aerox itu lebih berasa kayak naik motor naked, mungkin kayak naik motor fiction lama yang meskipun tegak tapi agak nunduk dikit. Kalau di Yamaha Lexi ini feeling duduknya, feeling tinggi stangnya bener-bener tinggi banget. Jadi bener-bener ngerasain kayak naik motor touring, tapi bentuknya kecil atau lebar dimensinya nggak besar. Cuma dengan posisi stang yang tinggi seperti ini, pastinya ketika dibawa riding jauh nggak akan capek karena nggak nunduk sama sekali. Jadi ya overall motor ini sebenarnya cocok untuk dipakai touring jauh-jauh. Selain itu yang gue suka adalah motor ini meskipun kelas maxi bentuknya nggak selebar maxi lainnya, termasuk motor yang bentuknya ramping dan juga enak buat selap-selip di kemacetan Jakarta. Jadi masih enak lah untuk dipakai komuter sehari-hari, gak ribet. Dan juga apalagi di sini motornya punya bagasi bawah ya, bukan bagasi bawah sorry, di bagian kakinya itu lapang, kalian bisa naruh kebutuhan sehari-hari yang bisa kalian bawa di motor, kayak misalkan kalian bisa bawa galon air, bisa bawa sayur-sayuran habis belanja ke pasar, belanjaan dari Alfamart dan segala macamnya bisa kalian masukin ke bawah. Karena kalau di kelas maxi kayak NMAX atau kayak Aerox itu nggak bisa naruh barang di tengah karena terhalang tangki kan, tangkinya ada di tengah. Nah kalau di Yamaha Lexi permasalahan itu bisa ditanganin semua karena ada space kosong di bagian kaki. Nah dengan penggantian ban yang lebih besar, motor ini jadi lebih enak untuk diajak nikung. Ketika gue mencoba untuk nikung dengan motor ini, gue terasa lebih pede karena ngerasa pijakan bannya lebih besar, lebih lebar, dan bannya juga lebih lengket jadinya ke aspal. Mungkin itu feeling gue aja, tapi itu yang gue rasakan di motor ini dengan ukuran ban yang saat ini terpasang di Yamaha Lexi ini. Bahkan ya kalau dibilang harusnya ketika nambah ukuran ban satu ya harusnya tarikannya lebih berat, tapi ini dengan ukuran ban yang naik satu pun tetap terasa enteng tarikannya. Makanya gue bilang gue suka Yamaha Lexi ini. Jadi dari tadi tuh ada beberapa poin ya yang gue suka dari motor ini. Yang pertama yaitu bodinya kecil, enak untuk komuter. Kemudian juga stangnya tinggi, khas motor touring, enak buat dibawa jalan jauh. Terus yang pasti ada bagasi mulu gue ngomongnya. Terakhir adalah adanya space kosong di bagian kaki yang menurut gue itu berfungsi banget kalau kalian yang suka bawa belanjaan ke pasar atau kalian yang mungkin kerjanya jadi kurir, itu bisa naruh barang di bagian kaki, itu sangat membantu banget untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, kalau bisa dikasih nilai antara 1 sampai 10, mungkin gue akan memberikan nilai 9 dari 10 untuk Yamaha Lexi karena menurut gue motor ini worth the money banget. Worth it banget untuk dibeli untuk kalian yang emang nyari motor dengan cc nggak terlalu besar tapi enak banget dipakai kemana-mana sehari-hari di Jakarta. Dan kira-kira sekian sih review pemakaian, test ride, dan juga sedikit tadi review aksesoris dan modifan yang ada di Yamaha Lexi 125, atau bisa dibilang Yamaha Lexi 155 lah ya, karena kan dalamannya 155 ini. Dan jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel gua. Dan yang pasti selalu jaga kesehatan di tengah pandemi corona ini. Semoga semua kalian sehat-sehat semua, dan terus jaga kesehatan, perhatikan protokol kesehatan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!